Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas yang diusir oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Nasib apalagi kali ini yang dialami oleh Abu Nawas. Gara-gara mimpi buruk Raja Harun ar-Rasyid tadi malam, ia diusir dari tanah tempat ia dilahirkan. Sungguh memprihatinkan sekali. Namun apa daya, rakyat biasa seperti Abu Nawas, bagaimana juga ia harus pergi meninggalkan kampung halamannya yang ia cintai. Masih kuat diingatan Abu Nawas ucapan Baginda Raja yang ditujukan kepadanya. Kata-kata raja senantiasa terngiang di telinga semalam. Aku bertemu dengan seorang laki tua di dalam mimpiku. Kakek itu memakai jubah berwarna putih. Kakek tua itu mengatakan sesuatu yang mencengangkan, bahwa negeri ini akan diterpa bala bencana jika orang dengan nama Abu Nawas masih bercokol di negeri ini. Abu Nawas harus diusir dari negeri ini karena membawa sial. Ia boleh tinggal lagi di negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan jalan kaki, merangkak, berlari, melompat, menaiki keledai atau binatang tunggangan lainnya. Maka Abu Nawas pergi meninggalkan rumahnya. Ia melangkah meninggalkan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Sang istri hanya bisa mengiringi kepergian Abu Nawas dengan tangis air mata yang berlinang. Tanpa terasa, sudah 2 hari perjalanan Abu Nawas dengan menaiki keledainya. Bekal yang ia bawa pun telah menipis. Sebenarnya Abu Nawas tidak terlalu sedih atas pengusiran terhadap dirinya. Bahkan ia tidak meresapinya sama sekali. Justru yang ia rasakan adalah sebaliknya. Abu Nawas semakin bertambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Perkasa, akan melepaskannya dari kesulitan yang kini membelenggu dirinya. Bukankah Allah merupakan sebaik-baiknya teman? Hal ini sangat dirasakannya, terutama di saat seperti ini. Sudah beberapa hari ini Abu Nawas tinggal di negeri orang. Ia tidak bisa mengelak dari rasa rindu yang mendalam kepada kampung halamannya. Rasa rindu yang menyayat hati, menderu-deru laksana dinginnya jam harir yang sulit untuk dibendung. Jalan keluar harus ia dapatkan dengan jalan berpikir. Namun dengan cara apa ia harus lepas dari masalah ini? Berbagai tanya ia lontarkan dalam hati. Sebaiknya aku minta tolong kepada seseorang untuk menggendongku hingga tiba di kampung halamanku. Namun apakah ada orang yang sanggup dan sudi menolongku dengan cara tersebut? Bagaimanapun aku harus mampu menolong diriku tanpa bantuan dari orang lain. Sekarang adalah hari ke-19. Di pagi ini, Abu Nawas telah menemukan sebuah cara untuk kembali ke kampung halaman tanpa melanggar larangan Baginda Raja. Setelah ia siap dengan rencananya tersebut, ia pun berangkat untuk melakukan perjalanan ke negerinya. Rindu bercampur bahagia, senang dan haru berbaur jadi satu. Kerinduan yang melecut-lecut kalbu semakin deras menerpa hati Abu Nawas. Semakin mendekati negerinya, rasa itu makin menjadi-jadi. Mengetahui kedatangan Abu Nawas, seluruh penduduk negeri merasa sangat gembira.
kabar mengenai kepulangan Abu Nawas langsung menyebar ke segala penjuru, tak ubah semerbak bunga yang harum menusuk hidung. Kabar ini sampai ke telinga Baginda pada akhirnya. Sang raja juga merasa gembira, namun berbeda alasan dengan rakyat. Rakyat sangat mencintai Abu Nawas, oleh karenanya mereka gembira dengan kedatangannya. Sedangkan raja gembira karena kesampaian untuk menghukum Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak dapat mengelak dari hukumannya, namun apa yang terjadi? Baginda raja sangat kecewa dan terpukul lantaran menyaksikan cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda tidak menyangka kalau ternyata Abu Nawas datang dengan bergelayutan di bawah perut keledai. Jadi Abu Nawas sama sekali tidak melanggar larangannya dan lepas dari sanksi berupa hukuman. Abu Nawas tidak mengendarai keledainya, namun menggelantungkan dirinya di badan keledai. Abu Nawas menghitung kematian tahanan. Beberapa saat rakyat menunggu. Akhirnya sang raja mengeluarkan beberapa patah kata sambil berdiri. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin di hari perayaan ini. Aku juga memberi pengampunan bagi para tahanan berupa keringanan hukuman. Mereka yang telah menjalani hukuman penjara mendapatkan remisi selama setengah dari masa hukuman yang belum ia jalani, seru raja di hadapan rakyat. Rakyat pun sangat gembira mendengar pengumuman yang langsung disampaikan oleh Baginda raja tersebut. Sukaria, gelak tawa, dan sendau gurau sambil menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seseorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" Tanya raja, "Nama hamba Sofyan, Paduka." Jawab tahanan tersebut, "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" Tanya Baginda raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara, Paduka." Jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" Tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun, Baginda." Jawab Sofyan. "Ketahuilah, sisa hukuman yang harus kamu jalani mendapatkan remisi sebanyak setengah dari masa yang belum kamu lewati di penjara. Jadi kamu hanya menjalani hukuman selama 6 bulan saja di penjara," ucap raja secara tegas. Selanjutnya, tahanan kedua dipanggil menghadap ke depan dengan panggilan, "Apa aku menyebutmu?" Tanya Baginda raja. "Saya dilahirkan dengan nama Ali, Paduka." Jawab tahanan kedua. "Berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu, Ali?" Tanya raja. Dengan wajah sendu, haru dan sedih, Ali pun menjawab, Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba, Paduka." Jawab Ali penuh ratapan. Sontak saja raja gelagapan dan bingung untuk memberi keputusan. Dalam kebingungannya, raja segera teringat kepada Abu Nawas yang sangat cerdik. Maka Abu Nawas pun dipanggil untuk maju ke depan. Tidak begitu lama,
Abu Nawas yang ikut hadir di acara tersebut segera maju ke depan untuk menghampiri Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni si Ali terkait sisa masa tahanannya?" tutur Baginda Raja. Menghadapi permasalahan ini, Abu Nawas pun ikut bingung. Abu Nawas benar-benar kehilangan akal. Kali ini ia tidak tahu berapa sisa umur Ali. "Hamba minta tenggang waktu untuk menyelesaikan masalah ini, tuanku," ucap Abu Nawas pada akhirnya. Raja langsung menyanggupi permintaan Abu Nawas. Raja memberi kesempatan bagi Abu Nawas untuk memikirkan masalah ini. Namun waktu yang diberikan kepada Abu Nawas tidaklah lama, cuma sehari semalam saja. Keesokan harinya, Abu Nawas harus mampu memecahkan masalah ini. Gong pun berbunyi sebagai pertanda bahwa pesta hari ini telah usai. Diumumkan kepada rakyat bahwa besok akan ada lagi pesta hari kedua. Maka rakyat pun bubar untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tiba di rumahnya, Abu Nawas berpikir sangat keras. Hingga larut malam ia tidak bisa memejamkan mata, hingga suatu saat, aha, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian memejamkan matanya. Pagi telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana setelah menyelesaikan sholat subuh. Rakyat telah berkumpul kembali di istana. Abu Nawas pun maju ke depan untuk menghampiri raja dan para tahanannya. "Abu Nawas, apakah sudah ditemukan caranya?" tanya raja kepadanya. "Mudah aja tuanku, bebaskan Ali dari hukuman pada hari ini, esok hari penjarakan ia, lusa dan seterusnya demikian juga, penjarakan lagi dan bebaskan lagi selama sehari. Hal ini berlaku sepanjang hayat Ali," tutur Abu Nawas. "Luar biasa, benar sekali engkau, Abu Nawas, karena jasamu kali ini aku akan memberimu hadiah. Pengawal, bawa kemari sekantong keping emas, berikan kepada Abu Nawas," perintah Baginda diiringi kegembiraan. Setelah pesta bubar, Abu Nawas dan rakyat pulang ke rumah mereka. Abu Nawas pulang membawa sebagian hadiah yang ia terima, karena sebagian telah ia bagikan kepada yang berhak. Abu Nawas duduk di singgasana raja. Kecerdikan Abu Nawas sudah diketahui oleh semua pihak masyarakat. Raja Harun ar-Rasyid pun mengakui kepandaian Abu Nawas dalam banyak hal. Raja sering meminta bantuan dan nasihat kepada Abu Nawas dalam menyelesaikan banyak masalah ketatanegaraan hingga pribadi, hingga pada akhirnya sang raja berkeinginan mengajak Abu Nawas untuk tinggal bersamanya di istana. Abu Nawas diberi kebebasan untuk masuk istana tanpa prosedur yang rumit. Dengan adanya Abu Nawas di istana, raja tidak bingung kembali ketika hendak meminta pendapat ataupun solusi darinya. Abu Nawas kini dijadikan sebagai penasehat raja. Sekian lama tinggal di istana, timbul kebosanan dan kesuntukan di hati Abu Nawas. Ia tidak biasa dengan gaya hidup serba mewah. Berpoya-poya bukanlah kebiasaannya, meski semua keinginannya disediakan. Namun Abu Nawas tidak betah tinggal di istana. Ia ingin berada di luar istana. Abu Nawas rindu terhadap sawah ladangnya, hewan ternak dan kampung halamannya. Oleh karenanya, terbesit keinginan di hati sang mullah untuk meninggalkan istana.
Dengan segala kemewahan, maka sang mullah memutar otaknya untuk menemukan cara keluar dari istana. Hingga larut malam, Abu Nawas akhirnya dapat memejamkan mata, mencari cara yang jitu, mencari alasan yang tepat. Esok harinya, ia menuju ke ruang utama istana. Suasana ruangan masih sepi, hanya ada beberapa orang pengawal raja. Raja masih tidur di kasurnya. Abu Nawas bergerak mendekati singgasana raja dan duduk di atas kursi raja. Tidak berhenti di situ, bahkan Abu Nawas mengangkat sebelah kakinya untuk ditaruh di atas kaki satunya. Abu Nawas berlagak seolah seorang raja. Melihat gelagak Abu Nawas yang dianggap tidak sopan dan tidak senonoh itu, para pengawal segera menangkapnya. Tiada seorang pun yang boleh duduk di atas singgasana raja kecuali Baginda sendiri. Hal ini dianggap kejahatan besar, resiko hukuman mati bagi yang melanggarnya. Para pengawal menyeret Abu Nawas untuk turun dari singgasana tersebut. Kemudian mereka memukulinya. Abu Nawas pun berteriak dan mengerang kesakitan hingga membuat raja terbangun dan datang menghampirinya. "Hai pengawal, ada apa ini? Kenapa kalian memukuli Abu Nawas?" tanya raja. "Ampun Paduka, Abu Nawas telah berbuat lancang dengan duduk di atas singgasana tuanku. Kami pun terpaksa memukulinya," jawab salah satu pengawal. Sesaat kemudian, Abu Nawas mendadak menangis. Ia menangis histeris dan berteriak keras sekali sehingga seluruh penghuni istana mendengarnya. "Benarkah yang dituduhkan oleh pengawal kepadamu, hai Abu Nawas?" tanya Raja Harun. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, raja terkejut. Menurut peraturan, siapa saja yang duduk di singgasana selain raja akan diberi hukuman mati. Bagaimanapun raja tidak tega terhadap Abu Nawas mengingat jasa yang sangat banyak terhadap kerajaan. "Sudahlah, berhentilah menangis. Aku tidak bakalan menghukum engkau, Abu Nawas," ucap sang raja. "Wahai tuanku, sebenarnya bukan kesakitan atau hukuman yang aku tangisi. Hamba menangis karena iba terhadap engkau, Paduka," ucap Abu Nawas, hingga membuat raja tercengang. "Kenapa justru engkau merasa iba terhadapku?" tanya raja. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai tuanku, hamba hanya duduk di singgasana sekali saja, namun mereka memukuliku dengan sangat keras. Tuanku telah mendudukinya selama 20 tahun. Pukulan sekeras apa kelak akan Paduka terima? Malang sekali nasib engkau tuanku," jawab Abu Nawas. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tercengang dan bengong. Namun raja paham maksud kata-kata Abu Nawas. Raja tidak menghukum Abu Nawas dengan hukuman mati, cuma mengeluarkannya dari lingkungan istana. "Baiklah, sekarang engkau boleh keluar dari istana ini," ucap raja. "Terima kasih tuanku, akhirnya engkau mengerti keinginanku," sahut Abu Nawas seraya menjabat tangan Raja Harun ar-Rasyid sambil pamit untuk segera keluar dari istana menuju kampung halamannya.